Orang yang biasa tawadhu pun, yang baik-baik, yang sederhana, sekarang mulai kepikiran materi. Ya, mulai sekarang orientasinya sudah carilah materi. Udah ke handphone, sudah ke ini, sudah ke itu, sudah ke gaya, sudah ke tampilan, sehingga lupa dengan ibadah. Ya kan? Yang dari jauh-jauh, yang tadinya padang pasir, kehidupan sederhana, sekarang di padang pasir dibikin istana. Ya, sudah naikin begini, begitu, sudah lomba-lomba, di sini menara tinggi, sini bikin tinggi lagi. Ya, itu kan asalnya orang-orang dari daerah, ya, Badawi gitu kan, dari kampung, dari macam-macam, ya, dari nomaden sifatnya, padang pasir yang tadinya sederhana, udah berpikirnya sekarang tinggi sih, lomba-lomba semua bangunan, megah, bikin kota yang kontemporer, bikin kota yang metropolitan, semua ditampilkan, sehingga semua yang mencoba menghambat, mengingatkan, wah, ini tepikan, hancurkan, ini kan macam-macam semua. Jadi semua terkondisikan kepada satu aja, apa itu dunia. Di perlombaannya semua ke dunia, sehingga ketika semua mencari materi, sudah diabaikan norma, sudah nggak ada norma, sudah nggak berlaku norma. Jadi udah nggak peduli dengan kebenaran, kebaikan, macam-macam. Nah, ini kalau sudah muncul yang seperti itu, ya, sudah mulai keburukan lebih dominan dibandingkan dengan kebaikan, nggak bisa dikendalikan. Sekarang alhamdulillah masih bisa dikendalikan, ya. Kita masih bisa berdoa, melihat yang baik-baik, ada pengingat, ulama-ulama masih ada juga, gitu kan. Kemudian para penghafal Quran makin banyak dan sebagainya. Alhamdulillah masih ada perlindungan. Tapi kan kita nggak tahu, ya, karena di antara tanda-tanda pun Allah mewafatkan ulama, ya, bukan ilmunya dicabut, ya, tapi dengan mewafatkan ulama, Jadi kalau Allah berkeinginan sudah hilang nih pendukung keberagaman, artinya kan kita belajar Quran mesti ada yang mengajarkan, ya, ada tafsir, ada macam-macam. Nanti bukan ilmunya dicabut, bukan tafsirnya dicabut, bukan ulumul Quran dicabut, ulama-ulama yang dicabut, meninggal sesuai ajal. Hati-hati ya, kalau ulama sudah meninggal itu hati-hati betul. Makanya dijaga. Kalau ada ulama-ulama itu jagain, jangan disakitin, tuh kan, dijagain. Jangan dibuat gelisah sampai pindah di tempat Anda sampai apa, itu kalau udah nggak ada susah, nyetak ulama itu susah. Ya, kita punya 2 juta santri kurang lebih tuh, yang sensus 2019 itu 2 juta santrinya. Berapa ribu pesantren, 100 ribu pesantren tuh. Coba cek, dari sekian ribu pesantren, berapa yang jadi ulama? Susah. Kalau di kampus-kampus itu jelas gitu kan, masuk ke sini gelarnya S1, S2, S3. Anda mau nyari dokter, banyak sekarang. Ya, ada di kampus A, kampus B, saya nggak perlu sebutkan kampusnya gitu kan. Kalau mau nyari ahli pertanian ada, arsitek banyak cetakannya. Udah jelas jadi begini, ulama mau nyari di mana? Yang masuk pesantren belum tentu jadi ulama. Kampus-kampus Islam belum tentu mencetak ulama. Ya susah sekali. Ada banyak pengorbanan yang harus dilalui, ada banyak latihan, dengan ada banyak segala hal. Ada latihan spiritual, latihan intelektual, latihan fisik, diuji semua itu. Harus melewati tuduhan, melewati kesulitan, melewati ini macam-macam. Ya, nggak mudah jadi ulama itu. Kemudian tingkat riyadhah ilmiah, riyadhah diniyah, ya, riyadhah jasadiyah, latihan pikirannya, ketajamannya membaca sesuatu, kehusyuannya sehingga muncul khasyah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Itu perpaduan antara 3 aspek. Fisik, kemudian akal, kemudian roh. Gitu. Ya, kalau cuman pintar saja banyak yang pintar. Bahkan ada yang hafal Quran dengan nomor, dengan peta, dengan ini, dengan macam-macam. Ya, orientalis juga ada yang begitu. Kan? Tapi kalau spiritualnya nggak bagus, maka ilmunya dipakai untuk keburukan. Ada yang demikian juga. Karena itu ada sifat khasyah. Khasyah dilatih lewat khusyuk. Khusyuk itu lewat ibadah. Sehingga dengan ibadah tertata. Nggak mungkin bicara fatwa yang sembarangan. Ada sifat takut kepada Allah yang tinggi. Nggak akan ada jualan fatwa. Ya, nggak akan ada saling mengecilkan, menjelekkan, begini begitu. Tidak mengarahkan kepada doa, kepada kebenaran, konsisten pada kebaikan. Nah, jadi seperti ini yang kita harapkan. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya sifat-sifatnya dijaga, didoakan, paling minimal didoakan. Didoakan supaya tetap konsisten pada keikhlasan, pada kebaikan. Kalau udah dicabut tuh susah nyarinya. Ya, jangan harap bisa tumbuh begini dengan cepat, tidak. Ya, belum tentu para penghafal Quran jadi ulama, belum tentu. Penghafal A, penghafal B belum tentu. Banyak yang hafal tapi belum tentu bisa memahami hukum, keterkaitan dengan sifat-sifat wara dan sebagainya. Kita berdoa. Ya, alhamdulillah daerah-daerah kita tuh masih banyak ulama-ulama. Hormati mereka. Ya, di daerah-daerah, di desa-desa dan sebagainya itu masya Allah yang tawadhu didoakan, dihormati, disayangi, dijaga dengan baik. Ya.